Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa ta'ala salamati dinina dunyana ukhraana wa yadid wa al-qur ila hadratil sanawiyah ini izadatina hadin wa ila hadratin nabiy silsilatul fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara serta para mustami'in mustami'at jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada Selasa malam Rabu yang lalu, bahwa malam hari ini kita akan membaca salah satu kitab dari kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana telah diakui oleh seluruh ulama ya, bahwa kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad ya, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini termasuk kitab-kitab yang seharusnya dibaca dan kitab-kitab yang telah diakui barokah dan manfaatnya. Bahkan tidak hanya kitabnya, wirid-wiridnya, rotibnya pun dibaca di mana-mana. Wiridul Latif, ya, Rotib Al-Haddad, di mana-mana dibaca ini. Dan telah diakui akan besarnya manfaatnya. Disebutkan dalam salah satu kitab ya, yang kitab Al-Manhajus Sawi yang dikarang oleh Zain bin Smith. Beliau mengatakan ya, dinukil dari perkataan Al-Imam Muhammad bin Zain bin Smith, wa alaika bi qiraatil kutub an-nafi'ah, katanya engkau harus membaca kitab-kitab yang manfaat ya, kata beliau ini demikian, memberi nasihat pada kita. Jadi kita ini harus dalam hidup ini membaca kitab-kitab yang manfaat. Karena kitab-kitab yang manfaat ini laksana obat dalam kehidupan kita yang akan mampu mengobati penyakit-penyakit jiwa, penyakit hati. Terus kata beliau, wala anfa'a wala ajda wala arfa'a min kutubi Maulana Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, katanya. Tidak ada yang lebih berguna, yang lebih manfaat, kata beliau ini ya, daripada kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya. Banyak karangan beliau ini, banyak ya, tapi semuanya diakui kitab-kitab yang sangat barokah, yang sangat manfaat ya. Sampai-sampai disebut oleh Al-Imam Al-Habib Alwi bin Syihab mengatakan, ma yuqra'ul Bukhari illa wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadir. Tidak dibaca hadis Bukhari ya. Jadi kitab hadis yang paling sahih, kitab hadis yang paling sahih di kalangan ulama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu kitab Bukhari ya. Hadis Bukhari ini paling sahihnya. Jadi
Ya, setelahnya Al-Quran. Itu katanya tidak dibaca hadis Bukhari illa wan Nabi SAW hadir, kecuali Nabi hadir di situ. Pasti. Karena nabi-nabi itu sebenarnya bukan wafat, hanya pindah. Ya. Dan rohnya bisa kemana-mana gitu loh. Bisa hadir di mana-mana ya. Bisa hadir di mana saja yang dikehendaki oleh Allah ya. Terus juga katanya wala kalamul Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad illa wa huwa hadir katanya. Tidak dibaca dawuh-dawuhnya Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad ya, yang punya ya kitab Nasihatul Dunia, yang punya kitab Ad-Da'watut Tammah, yang punya kitab termasuk yang akan kita baca ini Risalatul Muawanah. Itu katanya tidak dibaca dawuh-dawuh beliau kecuali wa huwa hadir. Nabi hadir. Nabi hadir. Jadi ya maklum ya. Karena kalau kita pelajari sejarah hidup beliau sejak kecil, wah, barangkali sulit kita menjumpai orang seperti Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau ini sejak kecil itu sudah diberi cobaan oleh Allah buta karena kena penyakit cacar. Sejak usia 4 tahun. Sejak usia 4 tahun. Itu apa? Sudah buta. Tapi ya dengan kebutaan mata kepala, tapi justru oleh Allah diganti dengan terbukanya mata hati. Luar biasa, ngalah-ngalahi orang yang tidak buta. Jadi dalam tekunnya belajar ilmu, gurunya bukan satu, banyak. Di antara yang terkenal itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang punya Rotib Al-Attas itu gurunya ya. Jadi berguru sana, berguru ke sana, berguru sana sejak usia 4 tahun itu. Coba bayangkan anak kecil yang sekian buta itu sudah mulai menghafalkan Quran, hafal Quran beliau ya. Terus ngaji ke masjid sana, ngaji dan ngajinya bukan seperti kita ya. Barangkali kalau kita ini ngaji ya, hadir di majelis ya, di masjid, mungkin sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tapi kalau beliau ini diterangkan dalam manaqibnya ya. Beliau ini kalau hadir di majelis taklim itu tidak langsung ngaji, memenuhi apa? Jeding masjid dulu. Jadi padahal buta, ngangsu. Kalau dulu kan tidak ada sanyo, tidak ada apa PDAM. Jadi ngisi jeding masjid dulu. Setelah itu terus sholat bukan hanya 10 rakaat, 20 rakaat, 200 rakaat. Sholat sunnah itu. Jadi sebelum dimulai pengajian itu begitu, memenuhi jeding masjid. Terus sholat sunnah itu 100 rakaat, 200 rakaat. Sholat sunnah. Diceritakan begitu. Nanti kalau sudah selesai ngaji, ya pindah lagi ke masjid sana ngaji. Juga begitu memenuhi masjid, jeding masjid dipenuhi airnya. Ya. Kemudian sholat sunat 100 rakaat sekian. Walhasil luar biasa. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama beliau ini sudah hafal Al-Quran di luar kepala ya. Sekaligus sambil pengertiannya ya. Kalau orang-orang dulu hafal Quran bukan sekedar hafal apa, tapi sambil ngerti. Dan beliau sudah menguasai kitab-kitab itu. Jadi kalau dikatakan tidak dibaca dawuh-dawuh Al-Imam Abdullah kecuali Nabi hadir itu wajar gitu loh. Kalau beliau melihat sejak kecil itu sudah begitu gitu loh. Jadi tidak pernah dalam hidupnya itu tidak melakukan sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi secara keseluruhan itu sudah apa? Dilakukan. Padahal manusia ini berapa tingkatannya itu tergantung dia ini seberapa dalam mengikuti sunnah Nabi gitu. Jadi kalau makin sempurna dalam mengikuti sunnah Nabi, otomatis makin sempurna orang ini mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan Rasul gitu. Makanya dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan jika kalian mencintai Allah, ikuti aku kata Nabi.
Allah nyuruh Nabi mengatakan begitu. Kalau kalian mengikuti aku, mengamalkan sunnah-sunnahku, ya, itu yuhibbukumullah, pasti Allah mencintai kalian. Diceritakan, beliau mengatakan, demi Allah, seluruh sunnah-sunnah Nabi, apapun yang dicontohkan oleh Nabi itu sudah saya lakukan katanya. Ya. Hanya tinggal satu yang waktu itu katanya belum dilakukan, yaitu Nabi itu katanya ya, pernah melakukan rambut panjang sampai di pundak sini lah, belakangnya rambut itu. Ya. Itu kata beliau demikian. Tapi setelah mendekati akhir hayat beliau, ya, karena tinggal satu ini gitu loh, ya, yang sekiranya sudah bukan seperti kadang-kadang anak-anak kita sekarang ini, ya, alasannya rambut panjang mengikuti sunnah Rasul. Tapi sunnah-sunnah yang lain apa? Tidak dilakukan. Padahal itu hanya ngomongnya, padahal untuk gaya-gayaan, bukan apa? Ya. Kalau beliau sebenarnya tidak, ya. Makanya beliau tidak melakukan itu karena ya, mungkin takut nanti ada apa campuran nafsu, kepingin ini, kepingin dikatakan orang begini. Ya. Tapi ketika sudah mendekati wafatnya, beliau memanjangkan karena kurang satu ini katanya sunnah apa? Yang Nabi pernah apa? Rambutnya panjang, belakang sekian. Ya. Jadi lengkap, sunnah-sunnah Nabi itu tidak ada yang ditinggalkan. Itu beliau, makanya disebutkan di sini, ya, tidak dibaca dawuh-dawuhnya Al-Imam Abdullah bin Haddad kecuali Nabi hadir di majelis yang dibacakan, ya, apa kitab-kitab beliau, ya. Makanya kitab-kitab beliau ini tersebar di mana-mana, di luar negeri, di negeri-negeri, ya, sampai diterjemah di berbagai macam apa, dengan berbagai macam bahasa, bahasa Inggris, bahasa Perancis, itu apa, nah, dipelajari di mana-mana. Rotibnya juga begitu, di mana-mana apa, sampai di Mekah, Madinah itu orang baca rotib, Haddad baca Wirdul Latif, dibaca. Ini menunjukkan bahwa beliau ini orang yang benar-benar dekat dengan Allah, orang yang benar-benar sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka para ulama kita menganjurkan kita ini, ya, di antara kitab yang seyukjanya kita baca di mana-mana itu kitab yang dikarang oleh beliau. Dan kita semua ketika apa menghadiri majelis pengajian seperti ini, ya kita niat ya menghadiri majelisnya Al-Imam Abdullah bin Haddad. Jadi kita niat ngaji kepada Al-Imam Abdullah bin Haddad. Ya, kami ini hanya nukilannya apa? Ya, menyampaikan aja, tapi yang dawuh itu adalah beliau, ya. Yang mengatakan adalah Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Jadi kita niatnya ngaji itu niat kepada Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, ya, dan kita harus yakin karena dawuhnya ulama-ulama termasuk Al-Imam Al-Habib Alwi bin Syihab tidak dibaca, ya, dawuhnya Al-Imam Muhammad kecuali Nabi hadir, ya. Kita yakin demikian. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir. Dalam naskah kitab ini berbeda, ya. Ada kitab yang cetakan yang kitab kuning yang besar itu tidak ada kata-kata ini, tapi dalam kitab yang ini bentuk kecil ini ada tambahan ini. Rabbi yassir wa'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil wahidil jawad al wahhab ar razzaq al hannan al mannan alladzi ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatama anbiya'i sallallahu alaihi wasallam bi risalati ila jami'il insi wal jan. Ya. Sebagaimana dalam kitab-kitab yang lain, ya, setiap kitab agama pasti pertama kali itu, ya, pasti bismillah.
Di mana-mana pasti demikian, karena bismillah ini mencakup segala macam ilmu. Itu ada pada bismillah. Ya, bahkan diterangkan kitab-kitab suci semua yang diturunkan oleh Allah itu loh. Itu maknanya itu dihimpun dalam Al-Qur'an. 30 juz itu. Sedangkan Al-Qur'an yang 30 juz itu maknanya itu dihimpun oleh Allah dalam surat Fatihah. Sedangkan surat Fatihah itu maknanya dihimpun lagi oleh Allah pada Bismillahirrahmanirrahim. Itu Bismillah itu mencakup seluruh kitab suci berarti. Ya. Seluruh kitab suci dan seluruh ilmu yang ada ini itu ada pada Bismillah. Makanya pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau ini dikatakan oleh Nabi sebagai pintunya ilmu. Ya. Nabi mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini adalah kotanya ilmu, kata Nabi. Sedangkan Sayyidina Ali itu pintunya. Makanya diakui kehebatan Sayyidina Ali ini. Sampai beliau pernah mengatakan, lau syi'tu lawaqartu lakum samanina ba'iran min makna bismillahirrahmanirrahim. Ya. Andaikan saya mau, katanya, saya mengarang, mensyarahi bismillah ini sampai jadi kitab-kitab ya, sebanyak 80 muatan unta. Jadi andaikan ditulis gitu loh, makna ya bismillah itu loh ditulis, itu tidak tahu jadi berapa juta kitab gitu. Andaikan aku mau, katanya, pasti saya bisa mensyarahi bismillah ini sampai jadi kitab-kitab yang andai kata diangkut unta 80 unta gitu. 8 muatan unta itu dari makna bismillah tok ya. Makanya kita perlu itu mengetahui bismillah ini. Kalau orang itu benar-benar memahami bismillah, ya bisa memahami segala macam ilmu. Disebutkan ya, lafaz bismillah itu, bismillahirrahmanirrahim itu kenapa sih kok pakai ba orangnya? Disebutkan dalam kitabnya. Hikmahnya Allah menjadikan pembukaan bismillah itu dengan ba, bukan dengan huruf-huruf yang lain. Terus alifnya dibuang, kan asalnya ismun, asalnya itu ismun ya. Alifnya dibuang terus dipasang ba, itu ada hikmahnya itu. Dan ini semua memberikan pelajaran kepada kita ya. Dan dijadikan dari gantinya ya, alif itu ya, ba ditempatkan di situ. Alasannya apa? Karena ba itu termasuk huruf bibir yang paling terbuka mulut. Ya. Jadi berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Tidak begitu terbuka. Ba-nya ini makin ta, sa, ya, biasa. Tapi kalau ba paling sangat ba. Ya. Itu. Terus katanya, oleh karena huruf ba ini, huruf bibir itu paling terbuka, ya, maka pertama kali terbukanya mulut ya, bibit manusia, yang seluruh manusia itu sudah ada bibit manusia ini sejak zaman Nabi Adam ya. Pernah dikeluarkan oleh Allah seluruh manusia yang akan lahir mungkin ya 1000 tahun, 2000 tahun sampai hari kiamat itu sudah pernah dikeluarkan oleh Allah. Itu apa? Dimintai perjanjian oleh Allah ya. Dalam Al-Quran disebutkan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ketika Allah mengeluarkan bibit-bibit manusia mulai Nabi Adam sampai hari kiamatnya, terus setelah keluar semua, Allah
mengambil perjanjian. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kalian? Semua bibit menjawab, qalu bala. Iya ya Allah. Iya, Engkau adalah Tuhan kami dan kami adalah hamba Engkau yang akan siap tunduk kepada Engkau. Yang pertama kali membuka mulut bala itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali mengatakan bala itu apa? Adalah nabi kita ya. Terus katanya wa anna maksuro, dan baknya itu dikasro selamanya, bismillah ya. Selamanya dikasro, bak yang artinya dengan itu loh ya. Kalau selain itu kan lam itu bisa li bisa la ya, tapi kalau bak ini mesti dikasro ya. Ini apa, kenapa? Karena kasro ini menunjukkan tawadhu gitu loh, merendah, orang tidak punya apa-apa, merasa tidak bisa apa-apa, itu ya, pelajaran manusia ini supaya apa, mengakui bahwa dirinya itu sebagai makhluk yang hina, yang lemah, yang tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, jadi tidak ada artinya dirinya itu. Harus begitu gitu loh, menandakan demikian. Jadi wal makna daripada baknya itu gitu. Wajadtu syarafal indiyati minallah ya. Aku mendapati kemuliaan, kedekatan di sisi Allah ya. Ya, itu apa? Dengan bismillah itu loh. Seperti yang disebut dalam hadis qudsi. Hadis qudsi Allah berfirman, "Ana indal munkasirati qulubum." Aku ini bersama-sama orang yang merasa pecah hatinya, artinya merasa hina, wis awak iki kan organik gak iso apa-apa belas awak iki. Ngadeg ae gak iso ngadeg dhewe, didekno Allah awak iki. Lungguh ndak bisa lungguh, didudukkan oleh Allah. Kerja ndak bisa, dimampukan oleh Allah, ya. Pinter ndak bisa, dipenterkan oleh Allah. Apa saja, makanya ketika kita baca mau makan ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan hanya lesan ya, membaca bismillah itu, tapi maknanya bismillah itu apa? Saya ini mendapatkan nasi ini Allah ini. Kalau Allah tidak menghendaki tidak dapat ya. Satu upo aja tidak bisa mendapatkan kalau Allah tidak menghendaki ya. Kuahnya apa? Kuahnya, lauknya, ini semua Allah ini yang menghendaki. Ketika kita makan baca bismillah itu loh, terus sudah ada makanannya, saya bisa apa? Ngambil sesuap ini Allah yang menghendaki. Makanya Allah menjadikan apa? Tangan, jari-jari ada, bisa ngambil. Coba misalkan Allah tidak menghendaki itu, tidak bisa. Terus setelah ngambil, ngangkat tangannya itu loh, Allah yang memampukan ngangkat ya. Kemudian sampai ke mulut, mulut bisa bergerak, Allah yang menggerakkan, Allah yang ngasih gigi, Allah yang ngasih lidah. Kemudian bisa telan, Allah yang menghendaki bisa menelan. Kalau Allah tidak menghendaki, banyak orang itu makan tidak bisa menelan ya. Nah ini ketika kita baca bismillah itu ya, kita melakukan apa saja, hati kita awak iki gak duwe apa-apa, ndak bisa apa-apa. Makan saya bisa mendapatkan makanan, bisa makan, bisa menelan, bisa sehat. Ini semua dari Allah ya. Ketika orang apa menulis kitab ngarang, itu juga begitu, saya tidak bisa apa-apa, tangan saya bergerak, saya dimampukan untuk menulis ini Allah, saya tidak punya apa-apa. Ketika kita ngaji, saya sampai di masjid mendengarkan ini, Allah yang menyampaikan saya. Kalau saya sendiri tidak bisa, kalau Allah tidak menghendaki, betapa banyak orang itu ya, walaupun dekat, walaupun sehat, kuat, tapi tidak bisa. Ini menunjukkan bukan kita yang mampu, tapi Allah yang memampukan. Makanya kita tidak boleh sombong gitu, tidak boleh bangga, karena hakikatnya bukan kita yang bisa gitu, Allah yang bisa kan. Itu makna dari bismillah itu demikian gitu. Kita bisa dapat ilmu bukan kita, bukan guru, Allah yang memasukkan ilmu, yang membuka hati. Terus bisa mengamalkan ilmu, Allah yang memampukan kita. Ya, sama sekali makhluk ini tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Jadi ketika kita
baca bismillah. Ketika mau tidur baca bismillah. Itu saya bisa tidur itu juga Allah yang membisakan. Ya. Nanti bangun juga Allah yang membisakan bangun. Begitu seterusnya. Ya. Itu ana indal munkasirati qulubum. Kata Allah ini, aku ini beserta atau di sisi dekat ya, di sisi orang yang mungkasir pecah hatinya, artinya awak gak iso popo belas, gak duwe popo belas, bisa apa saja tidak diakui gitu. Semata-mata Allah iki, aku gak duwe apa-apa. Ya. Nah, kalau orang itu benar-benar demikian ya, berarti apa? Tidak pernah dia ini merasa lebih baik daripada orang lain, menyombongi orang lain, ya, merasa dirinya ya lebih baik. Tidak mungkin gitu. Kalau orang itu benar-benar mengerti dan mengamalkan bismillah gitu. Nah, kalau orang itu masih merasa ya punya, merasa bisa, mungkin pinter, merasa pinter, alim, merasa alim, banyak ibadah, merasa banyak ibadahnya, kaya, merasa jadi orang kaya, seperti bukan Allah ya. Sehingga gampang meremehkan orang. Berarti jangan ngamalkan Quran, jangan ngamalkan satu bismillah itu belum gitu. Belum mengamalkan bismillah masih ya. Selama orang itu masih diakui apapun yang dimiliki ini milik saya, punyaan saya yang bisa. Selama masih begitu berarti apa? Tidak cocok dengan makna bismillah. Ketika dia mengatakan bismillah berarti bohong, berarti buktinya kamu merasa alim, merasa sudah banyak ibadah, merasa kaya, merasa pangkat, merasa ini, merasa itu yang menyebabkan orang gampang sombong, gampang memakan. Ya. Tapi kalau orang itu sadar, ini semua Allah, milik Allah, pinter milik Allah. Kalau Allah mencabut sekarang, gampang. Tahu-tahu tadinya apal segala macam ilmu, ya. Tahu-tahu kadang-kadang kebentuk gitu apa? Jatuh atau sakit apa? Hilang. Kadang-kadang apa? Temannya lupa siapa kamu. Ya. Jangan ilmu-ilmu yang lain itu bukan milik kita gitu loh. Ya. Badan bukan itu. Orang kadang kuat, tahu-tahu, bangun tidur lemes. Tidak bisa ngangkat tangan tok, tidak bisa. Tadinya, sombongnya bukan main gitu. Ya. Tapi ketika Allah mencabut, ya, ngangkat tangannya sendiri tidak kuat. Ya. Sampai seluruh anggota badan kita ini, ya, kegantengan apalagi kecantikan bukan milik kita itu gitu loh. Kalau Allah mencabut langsung hilang ya. Termasuk kehidupan kita ini, roh kita ini bukan milik kita. Allah mencabut sekarang tidak peduli orang itu masih sehat, masih kecil, masih muda. Kalau Allah mencabut ya hilang. Itu menunjukkan bahwa semua ini bukan milik kita, jangan diakui gitu. Jangan diakui ya. Termasuk kita bisa apa saja gitu loh. Kita bisa ini, bisa melakukan ini, bisa apa? Ngerti ilmu ini, bisa ibadah sergap. Jangan diakui karena hakikatnya ini bukan kita yang bisa, Allah yang memisahkan. Ya. Itu makna daripada anak indal munkasirati qulubum. Kenapa kok bakna itu di kasroh gitu loh? Kasroh ini menunjukkan rendah, merendah. Awak gak iso apa-apa. Tidak ada sombongnya sama sekali. Ya. Makanya ada hadis man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang rendah, wah gak iso apa-apa, gak duwe apa-apa, kabeh Allah iki sing bisa. Loh, ketika orang makin merendah justru makin diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi justru makin merasa dirinya besar, makin merasa bisa, makin ini, justru tambah dijatuhkan oleh Allah. Wa man takabbara khafadahullah ya. Nah, katanya itu sifatnya ba itu begitu gitu. Ba itu ya, posisinya miring terus harokatnya di bawah kasroh. Ini menunjukkan ya, orang itu hidup ini jangan sombong gitu loh ya, karena kita ini hamba Allah. Kalau Allah memang sombong artinya berhak dan pantas layak bagi Allah sebab sombong karena Allah yang punya segala-galanya. Tapi kalau manusia itu loh apa yang disombongkan, tidak punya apa-apa gitu ya. Nah, berbeda kalau alif itu kan berdiri ya. Itu ada apa bentuk-bentuk ya, ketinggian, kesombongan apa ya. Ini gambarnya begitu. Ini Allah mengasih pelajaran gitu loh. Asalnya kan ada alif, ismun itu ada alifnya. Terus ketika dipasang ba, alifnya hilang. Coba sampean lihat
tulisan bismillah di mana saja itu apa? Alifnya dibuang gitu. Ini isyarat wong iku supaya mulya ojo sombong gitu. Oh, jangan merasa bisa, jangan merasa punya apa saja gitu loh. Jangan jatuh. Anak hakikatnya bukan milik kita. Sewaktu-waktu dicabut ya kita tidak punya apa-apa gitu. Ya. Nah ini makna daripada bismillah. Kita mau apa saja bismillah. Makanya dijamin itu kalau orang itu baca bismillah tapi dengan perasaan demikian ya, bismillah mau berangkat, saya ini tidak bisa apa-apa, saya bisa melangkahkan kaki ini Allah yang ngasih kaki saya ini Allah, yang ngasih Allah gitu. Kalau orang demikian, wah luar biasa, alangkah barokahnya orang ini, segala hidupnya pasti barokah gitu. Kalau ingat akan bismillah gitu. Jadi bukan hanya sekedar lesan bismillah, tapi tidak ingat ya bahwa apa yang dilakukan itu yang ngasih kemampuan Allah, apa yang dia punyai Allah yang mengertinya. Makanya ada hadis, kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillah fahuwa abta. Dalam riwayat bahwa abtar, dalam riwayat bahwa ajdam. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillah maka putus atau tidak ada barokahnya. Ya, kita kalau melakukan apa saja yang baik, ya, apa saja yang baik itu jangan sampai lupa bismillah. Tapi juga supaya kita ngerti maksudnya bismillah itu kita jangan mengaku bisa apa-apa, jangan ya mengaku punya apa-apa. Apa yang kita lakukan ini semata-mata Allah yang membisakan, yang ya memiliki, ini semua milik Allah. Makanya dulu diceritakan ada seorang wanita solihah, tapi kebetulan suaminya ini orang munafik gitu. Suaminya ini orang munafik ya. Kadang-kadang kan begitu orang itu ya mau kawin menampakkan Islam ya, supaya mau dikawin ya. Tapi sebenarnya dia tidak ada keyakinan kepada Islam ya. Orang ini begitu ya. Sedangkan yang perempuan ini orang solihah, setiap gerak-geriknya pasti baca bismillah, melakukan apa saja bismillah, tidak pernah tidak banyak ini segala gerak-geriknya. Kemudian si suami yang munafik ini jengkel gitu loh, ya apa saja itu istri saya ini sedikit-sedikit bismillah, sedikit bismillah, ingin mempermalukan gitu loh ya. Suatu saat si suaminya itu menitipkan uang yang di kantongan wadahnya uang itu pada istrinya. Baik istri, tolong ini apa? Simpanan. Akhirnya diambil bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian membuka lemari bismillahirrahmanirrahim. Meletakkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selesai. Terus beliau mengerjakan pekerjaan seperti biasa, masak atau mungkin apa? Bersih-bersih. Suaminya ingin mencoba gitu loh. Coba cek kapok, cara kasarnya begitu. Diambil itu, dicuri lagi, terus dibuang ke laut. Dibuang ke laut. Setelah dibuang ke laut, ya duduk di depan rumahnya, di depan warungnya gitu katanya apa? Sambil cek kapok nanti akan saya minta ya apa? Ya. Akhirnya, subhanallah, ketika dia duduk di depan warungnya itu ada ya, orang ya, habis mancing gitu, habis mancing jual ikan, 2 ekor ikan yang besar. Akhirnya ditawar beli, si suaminya itu loh beli ikan. Setelah beli ikan 2 itu dibeli, diserahkan pada istrinya, disuruh masak. Ya, Bu ini loh dimasak ya. Akhirnya ibunya itu ya apa diiris itu apa, disigar, dibelah. Loh ternyata ada uang tadi apa? Ada di dalam ikan itu. Subhanallah. Setelah apa? Ada dalam, langsung diambil terus dicuci, diletakkan di apa? Dalam armari lagi dengan mengatakan bismillah ya, membelah ikan bismillah, terus diambil, diletakkan bismillah. Setelah tidak berapa lama suaminya datang kepingin mempermalukan istrinya. Bu, mana uang yang kemarin saya anukan, saya titipkan. Langsung si istrinya membuka almari, bismillahirrahmanirrahim, ambil persis, langsung nangis itu suaminya.
Ya, jadi benar-benar apa? Itu diantara kehebatan Bismillah. Tidak mungkin kalau apa? Terjadi kerja Allah. Kalau Allah menghendaki itu loh, berkat Bismillah itu gampang. Semua yang gerakkan ikan itu apa? Allah. Yang gerakkan orang mancingo saiki. Kalau Allah yang menggerakkan tidak bisa. Ditunda apa? Nanti tidak bisa sudah. Kalau Allah yang berangkat tuh saiki, berangkatnya. Ikannya juga begitu ketika si suami tadi melemparkan telanan itu apa? Allah yang gerakkan. Terus ketika orang mancing, ikannya digerakkan. Ya. Itu loh, langsung. Semua Allah. Jadi yang gerakkan semua makhluk ini Allah. Enak kalau orang itu apa? Ya, ngerti tentang Allah, ngerti makna Bismillah itu. Ya, dalam hidup ini, ya. Makanya selama orang itu tidak, ya, mengetahui akan sifat-sifat Allah, ya, kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah, orang itu masih sering gelisah, sering susah. Tapi kalau ngerti enak, ya, Allah menghendaki itu tidak repot, ya, berkat Bismillah tadi itu, ya. Diterangkan bahwa tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan, dijalankan oleh Allah. Jadi Nabi kan Isra Mi'raj bukan jalan sendiri, ya. Ini juga begitu, ya. Makanya dalam Quran asra bi abdi, bukan Nabi bukan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri tidak bisa itu. Tapi kalau Allah yang jalankan, ya ini orang mukmin, ya. Kalau orang itu punya iman kepada Allah, jangankan Isra Mi'raj sejauh itu, walaupun 100 kali lipatnya jauhnya, percaya. Karena bukan Nabi yang berjalan, Allah yang menjalankan, gitu. Kalau Allah menjalankan tidak ada sulitnya. Ya, sejauh apapun dekat bagi Allah, tidak ada, ya. Itu. Ketika Nabi dijalankan, ya, Isra Mi'raj itu, dan terus dinaikkan ke langit, Nabi itu ditunjukkan oleh Allah semua surga ditunjukkan oleh Allah. Terus kata Nabi, ini Nabi yang cerita, loh, akhirnya saya melihat di dalam surga-surga itu ada 4 sungai, persis seperti yang diceritakan oleh dalam Al-Quran itu. Minha anharum min ma'in ghairi asin, wa minha anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, wa minha anharum min khamrin ladzatin lisyaribin, wa minha anharum min asalin musaffa, ya. Ada itu dulu. Jadi surga itu ada 4 macam sumber di antaranya, ya. Sumber dari air yang biasa tidak pernah berubah, air susu yang murni, ada sungai dari air khamr yang sangat lezat diminum oleh orang yang minum, ada air dari madu yang bersih, yang istimewa. Terus setelah Nabi melihat, ya, demikian ditanya. Nah, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, dari mana ya datangnya sumber-sumber ini, ya? Saya kepingin tahu, saya, Pak. Dijawab oleh, dan kemana jalannya sumber ini, kemana, dari mana dan kemana? Malaikat Jibril mengatakan, kalau arahnya sumber ini ke Telaga Kautsar, Nabi. Ke Telaga Kautsar, yang telaga yang memang akan diberikan pada Nabi. Inna a'tainakal Kautsar, Telaga Kautsar yang dijanjikan untuk Nabi dan umatnya itu. Ini nanti arahnya ke Telaga Kautsar, ya. Terus wala adri min aina taji, katanya malaikat Jibril, tapi saya tidak tahu kemana, dari mana sumber ini datangnya, dari mana saya tidak tahu, Nabi. Coba sampean doa aja kepada Allah supaya dikasih tahu oleh Allah, ya. Akhirnya Nabi berdoa, ya, kepada Allah, spontan Allah mengutus malaikat lain gitu, datang. Nah, ketika sudah dekat dengan Nabi, langsung mengatakan, wahai Nabi Muhammad, sampean pejamkan penglihatan sampean, ya. Akhirnya Nabi memejamkan mata sesaat gitu, terus sudah sampean buka lagi mata panjenengannya. Akhirnya setelah dibuka itu, tahu-tahu Nabi itu ada di sisi pohon yang sangat besar di surga itu. Kemudian Nabi melihat di dalam surga itu ada kubah yang besar, kubah yang besar dari permata yang putih. Terus ada pintunya, pintu dari emas merah katanya.
Terus di situ ada gemboknya, Yang mana saking besarnya kubah itu kata Nabi. Misalnya seluruh manusia dan jin semuanya di dunia ini dikumpulkan, diletakkan di atas kubah itu pasti seperti burung yang ada di atas gunung. Saking besarnya kubah itu loh. Misalnya seluruh manusia dan jin itu diletakkan di situ seperti kelihatan seperti burung yang ada di atas gunung katanya. Setelah itu terus Nabi mau pulang. Nah, akhirnya Nabi melihat 4 sumber tadi keluar dari bawah kubah itu. Jadi ternyata sumber itu keluarnya dari bawah kubah itu. Nah, setelah Nabi mau kembali, lek ngono teko iku ya sumber iku wis tak kembali. Setelah mau kembali dikatakan oleh malaikat, "Loh, Kanjeng Nabi, kok mboten mlebet panjenengan?" Ya. Kok ndak masuk? Kok ndak masuk dalam kubah itu? Bagaimana saya masuk? Di situ digembok, ada gemboknya gitu. Saya ndak ada kunci saya. Katanya malaikat, "Loh, kuncinya ada pada sampean Nabi." "Loh, apa itu?" Sampean baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung terbuka itu pintu. Ya. Nabi terus masuk di dalam kubah itu. Ya. Akhirnya ternyata sumber-sumber yang 4 macam tadi itu mengalir dari 4 tiangnya kubah itu. Jadi ada 4 tiang penyangga kubah. Ya, saya lihat tertulis pada 4 tiang kubah itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata apa? Ya, tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya lihat sumber yang dari air yang biasa yang tidak pernah berubah itu keluar dari mimnya bismi. Jadi bismi itu mimnya ada lubang itu mengeluarkan sumber air dari situ. Ya. Terus sedangkan sumber yang air susu keluar dari haknya Allah. Allah Bismillahi. Haknya itu kan lubang itu ya. Jadi sumber yang air susu tadi keluar dari haknya lafaz Allah. Ya. Kemudian saya lihat ya, sungai atau sumber yang airnya khomer yang sangat lezat diminum itu keluar dari mimnya Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu ada mimnya lubang itu keluar dari situ. Ya. Kemudian sumber yang dari madu yang murni itu keluar dari apa? Ya, mimnya Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ya. Maka kata Nabi, saya tahu dan saya yakin bahwa sumber daripada sungai-sungai yang 4 ini adalah dari Bismillah. Jadi dari Bismillah itu nyumber air surga yang ya, tidak pernah berubah, yang akan dinikmati. Kalau orang minum, sekali minum tidak akan haus selamanya itu. Kalau berbeda dengan sumber-sumber di dunia ini ya, orang minum haus lagi minum haus. Tapi kalau di surga, misalnya minum sekali, sudah tidak akan haus. Walaupun orang tetap minum sebagai kenikmatan. Cuma misalnya tidak minum, tidak akan haus. Ya, itu bedanya sesuatu yang ada di surga itu serba abadi. Ya. Makanya salah satu contoh air di dunia yang sumbernya dari surga itu air Zam-Zam itu. Itu sudah dicontohkan oleh Allah. Zam-Zam ini. Ya. Itu apa? Di samping diakui oleh semua, tidak akan berubah, disimpan, tidak berubah itu. Terus tidak akan membahayakan. Orang minum sebanyak-banyaknya ya tidak bahaya. Ya. Bisa diniatkan untuk apa saja. Itu kata Nabi, bisa diniatkan untuk apa saja. Ya. Dan rasanya lain daripada apa? Air-air yang lain. Ini salah satu sumber yang katanya dari surga. Itu yang dinampakkan di dunia itu seperti itu. Bagaimana dengan nanti yang di surga? Itu. Jadi ternyata kan saya yakin bahwa ternyata aslinya sungai-sungai, sumber-sumber tadi dari Bismillahirrahmanirrahim. Ini diantara hebatnya Bismillah. Ya. Maka kata Allah, waqala Allah, ya Muhammad, man dzakarani bihadil asma' min ummatik biqalbin khalis min riya, waqala Bismillahirrahmanirrahim, saqaituhu min hadil anhar.
Wahai Nabi Muhammad, katanya siapa yang mengingat aku dengan asma-asma ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dari umatmu yang mau menyebut aku dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, tapi dengan hati yang tulus, ya, jadi tidak kecampuran, ya, perasaan sombong diakui, ini bukan, semata-mata Allah, apapun yang terjadi Allah yang mengendaki, milik Allah semua itu apa? Tulus, hanya untuk Allah, ya. Bukan karena pamer, karena sombong, karena ini, bukan, ya. Ya. Biqalbin khalis, waqala Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah, janji Allah, saqaitu min hadhil anar, pasti aku kasih minum orang itu dari sungai-sungai ini, ya. Dan kalau orang itu sudah mendapatkan kesempatan minum dari sungai di surga itu, ya otomatis masuk surga, ya. Tidak mungkin orang minum sumber di surga kalau tidak masuk surga. Itu berkat Bismillah, kalau orang itu membaca Bismillah dengan tulus, ya. Makanya setiap kita baca Bismillah itu, terutama dalam sholat, Bismillah, saya bisa sholat ini Allah yang membisahkan, ngangkat tangan Allah yang, saya bisa takbir itu Allah yang, jadi sehingga jangankan kepingin dapat pujian orang itu loh, surga aja tidak kepingin, ini bukan saya yang mampu, Allah, ya. Jadi sehingga kita ini hanya mengucapkan Alhamdulillah terus. Makanya setiap Bismillah terus mesti Alhamdulillah, itu apa? Ketika orang benar-benar memahami makna Bismillah, hidupnya itu tidak kepingin apa-apa, hanya syukur kepada Allah. Kenapa? Karena tidak bisa apa-apa, ibadah tidak bisa sendiri, Allah yang membisahkan, ya. Jadi Allah yang membisahkan kok minta balasan, minta balasan, apalagi balasan dari manusia, sangat tidak pantas, gitu, ya. Ya, minta balasan sama Allah aja apa? Sebenarnya tidak pantas, kamu tidak bisa sendiri, saya yang membisahkan, itu apa? Jadi kalau orang itu benar-benar paham, ya ibadah ini hanya syukur, ya. Yang penting, ya, ibadah saya dibisahkan oleh Allah, saya syukur, dibisahkan ngaji, dimampukan apa? Membaca Al-Quran, dimampukan zikir, ini Allah, hanya syukur kepada Allah. Makanya setiap baca Bismillahirrahmanirrahim terus Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada hadis, wafil hadis la yuraddu du'aun awwaluhu Bismillahirrahmanirrahim, tidak akan tertolak, ya, doa yang di awalnya itu diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, asalkan benar-benar murni, ya, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, itu apa? Tidak ada kecampuran karena pamer, karena sombong, karena apa? Benar-benar Allah ini semua yang itu ada jaminan, kata Nabi, ini tidak akan tertolak, ya, doa yang diawali dengan Bismillah, ya. Tapi mungkin sebagian di antara kita yang tanya, loh, saya setiap doa pasti baca Bismillah, tapi kok, ya, masih belum terkabul. Sudah dulu saya doa begini kok pancet, ya. Ya, perlu diketahui katanya bahwa doa itu, ya, mempunyai adab-adab dan syarat-syarat, ya. Yang mana ketika orang itu berdoa, ya harus apa? Dipenuhi adab-adabnya dan syarat-syaratnya, ya. Di antaranya selain ikhlas, artinya hatinya ini benar-benar yang ada dia itu Allah. Jadi bukan kemampuan dirinya, bukan pekerjaannya, bukan pangkatnya, bukan kepinterannya, bukan kekuatannya, bukan, tapi Allah. Itu ikhlas namanya, apa? Ya. Hanya Allah yang bisa itu ketika Bismillah. Terus yang kedua katanya apa? Ya, membutuhkan, ya, hati yang bersih, yaitu, ya, islahil batin bil lukmatil halal, katanya apa? Membersihkan batin dengan makanan yang halal, ya. Kalau orang itu sudah kemasukan makanan haram walaupun Bismillah, mantap, ya, ada penghalang masih. Itu diantara, ya, keutamaan Bismillah yang sempat kita pelajari dalam permulaan kitab ini. Sementara hanya itu, mudah-mudahan kita dapat barokah daripada kitab yang kita baca, kita makin mengenal Allah, makin dekat dengan Allah SWT, sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka 'asaka hasbunallah wa sallallahu alhamdulillah. Amin. Al-Fatihah.